namanya. Ikhtiar. Pilihan mana yang kita ambil. Disitulah. Mau ngaji atau nggak ngaji. Yang situ pilihan kita. Masalah sudah pilih ngaji, nggak nyampe, itu cerita lain. Tiba-tiba bocor ban motor, nggak mungkin motor ditinggal di tengah jalan. Ya kan? Nggak nyampe tiba-tiba. Itu cerita lain. Karena hasil bukanlah hukum pada Allah. Allah nggak minta kita harus berhasil. Yang penting kita berusaha. Itu. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Fal maliku yahtaju ila tadbirin. Maka seorang raja itu membutuhkan untuk pengaturan. Yang namanya penguasa itu kan butuh pengaturan. Kalau butuh pengaturan bukan penguasa namanya. Betul nggak? Yang disebut penguasa pasti dia punya ruang untuk dimana dia mengatur. Itu namanya penguasa. Wala yudabbiruhu illa malik, dan tidak ada yang mengaturnya kecuali seorang raja. Kenapa harus raja? Karena di tempat itu, di tempat yang kekuasaan tersebut, raja adalah penguasa. Dalam kehidupan alam semesta ini rajanya siapa? Allah. Karena tidak ada lagi kekuasaan yang lebih besar dari kekuasaannya Allah. Maka Allah disebut tadi raja di raja kalau kata orang Melayu. Ya? Penguasa yang paling berkuasa. Wala malika siwahu, dan tidak ada malik raja siwahu daripada selain Allah. Malikul mulki, pemilik kekuasaan. Wal mulkiyah, dan bukan milkiyah. Kalau milkiyah kepemilikan, mulkiyah kekuasaan. Wal mulkiyah, dan kekuasaan tahtaju ila tadbirin, membutuhkan kepada pengaturan. Wa tadbiru amruhu, sedangkan pengaturan itu merupakan urusannya Allah. Wa amruhu, dan urusannya Allah yahtaju ila quwwatin, membutuhkan kepada kekuatan, tunafidhuhu, untuk melaksanakannya, wal quwwah, dan kekuatan itu fi dzatihi subhanah, ada pada zatnya Allah. Nah, dari sini kita tahu ketika alam ini butuh pengaturan, manusia ini butuh diatur. Kalau nggak ada yang ngatur, gimana nafas kita keluar masuk? Gimana caranya? Coba Allah berhenti aja sebentar ngatur, 2 menit aja. Satu dunia ini orang kalah kabut. Bukan karena listrik, bukan karena pesawat terbang jatuh, bukan. Tapi karena nafas itu tak ada. Pilot pun tak bisa menerbangkan pesawat. Orang nggak bisa lagi bawa mobil, nafas tak ada. Buka kaca tak ada udara. 2 menit Allah berhenti. Maka alam ini butuh pada pengaturan, dan yang bisa mengatur yang maha tinggi, yang maha besar, raja di raja. Siapa? Allah. Dan Allah ketika mengatur butuh kepada kekuatan. Betul gak? Tapi Allah sudah punya kekuatan yang tak berawal dan tak berakhir tadi. Maka ada kekuatan pada diri Allah untuk mengatur alam semesta ini, dan kekuatan itu ada pada zatnya Allah. Makanya Allah punya salah satu namanya Asmaul Husna, yaitu Al-Qawi. Ya, Al-Qawi itu yang maha kuat, itu dari kata quwwah, kekuatan. Kekuatan untuk menundukkan apapun, kekuatan untuk mengatur apapun, kekuatan untuk mencapai apapun, itu ada pada Allah. Qawi, quwwah. Karena Allah punya qawi, qawi, lalu di dalam qawi itu ada sifat quwwah, kekuatan, maka Allah bisa melakukan pengaturan terhadap alam semesta yang dibutuhkan oleh alam semesta. Bukan Allah yang butuh, alam semesta butuh. Kita yang butuh pengaturan Allah. Maka aneh kalau ada orang ngatur dirinya sendiri melewati batas yang Allah gariskan. Aneh tuh. Coba Allah itu kalau lupa Anda, kita ini sebentar saja meninggal kita. Kita itu gak bisa lepas dari pengaturan Allah. Tahan nafas 2 menit aja selesai hidup. Tapi anehnya banyak orang yang lepaskan diri dari pengaturannya Allah. Kata Allah, jangan kau mabuk dia. Kata Allah, jangan kau pacaran dia. Kata Allah, sholat engkau, tak mau sholat dia. Padahal kita ini diatur oleh Allah. Loh, kenapa tiba-tiba kemurusan dengan kehidupan? Loh, kita ingin lepaskan diri dengan pengaturan Allah. Dagang riba.
dagang ngurangi takaran, dagang bohongi orang. Bagaimana mungkin kita melepaskan diri dari pengaturan Allah? Kenapa pengaturan Allah kita lepaskan? Karena adanya nafsu setan tadi di dalam diri kita. Maka harus dihapus itu. Karena kita butuh pengaturan Allah. Itu kalimatnya. Kira-kira udah makin paham nih, makin dalam. Wallahu huwal qayyum, dan Allah lah yang melaksanakan ala mulkihi, atas kekuasaannya. Allah yang melaksanakan semuanya. Kenapa? Li'annahu, karena Allah al-qaim, yang tegak, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, bihasbi, tergantung ihtiyajil qadiyah, kebutuhan yang diinginkan oleh suatu permasalahan. Kita butuh apa contohnya? Rezeki, ada razak. Kita butuh apa? Pemaafan, ada ghafur. Iya kan? Kita butuh apa? Butuh diberi rahmat, ada rahman, ada rahim. Saat saya butuh sombong, nggak boleh, karena Allah punya al-mutakabbir. Bajunya terlalu besar untuk kau pakai, kau ini terlalu kecil untuk pakai al-mutakabbir, karena Allah punya mutakabbir. Kau nggak boleh punya mutakabbir, kau harus rendah hati. Saat saya pengen supaya Allah menundukkan musuh. Musuh siapa? Musuh Allah, ada al-qahar. Semua ada sifat Allah itu. Maka ketika itu kita pahami, maka kita kemudian meyakini bahwa Allah tegak atas segala sesuatu. Dan tegaknya Allah atas segala sesuatu itu berdasarkan kebutuhan. Apa yang kita butuhkan ada pada Allah. Apa yang kita butuhkan? Saat saya butuh pasangan hidup, minta sama Allah. Berapa banyak orang yang nggak pernah ketemu dengan istrinya, begitu sekali ketemu langsung menikah? Siapa yang mendatangkan kalau Allah tak izinkan? Berapa banyak orang yang pacaran bertahun-tahun, 5 tahun, 10 tahun, habis cap jempol ada di badan, setelah itu tak jadi nikah? Berapa banyak? Betul tidak? Ini menunjukkan bahwa Allah yang berkuasa, kita tidak. Cuma kan sekarang orang banyak akal-akalan. Cinta start itu tidak harus memiliki pret. Itu kan akal-akalan itu. Namanya akal-akalan orang kita sekarang, itu kan? Kalau saya cinta harus memiliki. Saya cinta kepada Allah tidak harus memiliki cinta Allah. Kacau betul itu. Cinta bagi saya harus memiliki. Nggak ada cerita cinta tidak memiliki. Itu bahasa sesat, menyesatkan itu. Cinta harus dimiliki. Ketika saya mencintai Allah, tidak boleh saya kehilangan cinta Allah. Begitu. Benar tidak? Makanya jangan letakkan nilai cinta pada tempat yang salah. Kalau meletakkan tempat yang salah, jadi salah. Wallahu a'lamu bishawab. Fahunaka qadiyah, di sana ada masalah tahtaju ila rahmah, yang membutuhkan kepada rahmat, kepada kasih sayang. Fatataharraku sifatur rahmah, maka sifat rahmat Allah pun bergerak. Nah, ketika ada orang, ada hamba Allah yang butuh ampunan, langsung sifat Allah yang maha mengampuni bergerak menyambut. Ya, mana contohnya? Lihat Ikrimah bin Abi Jahal itu. Ikrimah itu sampai menyerang Nabi di masa penaklukan kota Mekah. Setelah itu kabur ke Yaman, kaburnya jauh betul ke selatan, ke Yaman dia kabur. Tapi ketika Allah memang sudah merahmati, sifat rahmat Allah bergerak, sifat ampunan bergerak. Apa yang Allah takdirkan, Allah balikin Ikrimah ke kota Mekah, menghadap Nabi, mohon ampun kepada Nabi, dan bersyahadat di hadapan Nabi. Nabi maafkan tidak? Nabi maafkan, karena rahmat Allah sudah bergerak. Kasih sayang Allah sudah bergerak. Datang maaf. Ya, nah, kemarin kita cerita tentang siapa, saudara kita Freddy Budiman, ya kan, yang katanya sudah taubat, ya, taubat, yang sudah taubat ketika di penjara. Jadi kalau misalkan memang sudah bergerak sifat ampunan Allah, ada saja. Coba kalau dia tidak ditangkap, mungkin stres hidupnya, karena dia tahu kapan meninggalnya.
Tapi ketika dikurung timbul rasa pasrah. Jadi dikungkung dengan semua sifat. Hal yang kita lihat tak baik pun menjadi baik di mata Allah. Dikungkung oleh Allah. Untuk mencapai apa? Supaya apa yang Allah inginkan tercapai. Maka semua diskenario oleh Allah supaya tercapai. Jadi begitu. Nggak ada yang tahu. Pernah dengar kisah di dalam kisah Bani Israel yang membunuh 99 orang? Pernah sering dengar pada masa Bani Israel? Datang terakhir ke satu orang, oh kamu nggak bisa lagi diampuni, 99 orang kamu habisi nyawanya. Ah udahlah, aku jadikan kau 100, dibunuh, jadi 100. Karena dia ingin cari kebaikan, tapi orang nggak mau menunjukkan. Akhirnya dia berjalan. Di tengah jalan dia mohon kepada Allah supaya dosanya diampuni. Tapi dia ingin ada petunjuk dari makhluk Allah karena dia bukan orang yang alim. Meninggal di jalan. Rebutan malaikat. Yang satu membawa ke neraka, yang satu membawa ke surga. Tapi tobatnya sungguh-sungguh. Allah dengar. Ada lagi hadis Nabi, wala yazni zani wa huwa mu'min. Tidaklah orang itu seorang penzina itu berzina sedangkan dia beriman. Bagaimana orang beriman berzina? Bagaimana? Dia ingin berzina, tapi karena ada rasa takut pada Allah karena ada iman, nggak jadi dia berzina. Itu wala yazni zani itu. Wa huwa mu'min. Allah selamatkan. Ada lagi penzina perempuan yang gara-gara kasih minuman anjing, yang dia letakkan minumannya di dalam terompah kakinya, sandal, kasih makan anjing, nggak minum. Anjing ini kehausan, makhluk Allah, binatang najis lagi, tapi karena makhluk Allah dia sayangi. Apa yang disebabkan? Di saat dia menyayangi binatang Allah, dia pun juga menyayangi dirinya, tak kembali lagi kepada zina. Dosa zinanya semua diampuni oleh Allah. Masuk surga itu orang, dijamin surganya oleh Allah. Jadi nggak tahu kalau begitu sudah ada yang butuh pada sifat ampunan Allah, bergerak tuh sifat ampunan dengan cepat. Yang susah ngampuni kan kita. Kita kalau dendam tuh kelamaan. 7 generasi. Betul gak? Ada istilah 7 generasi, ada 12 lagi sabar. Padahal nggak perlu. Tidak apa? Ya kalau marah sebentar cukup lah. Nah, balik lagi, ngobrol lagi, senyum lagi. Nggak perlu dendam lama-lama. Santai aja lagi. Sudah? Kenapa? Karena rahmat Allah. Apa lagi? Contoh yang lain. Ada lagi qadiyah yang dibutuhkan apa? Qadiyah bencana alam. Kepedulian kan? Kepedulian, ada yang care segala macam. Sedangkan akses darat putus, akses udara nggak bisa, kayak waktu tsunami di Aceh dulu. Putus semuanya. Putus semua. Nggak ada. Tapi tetap aja ada makhluk Allah yang bisa nyampe di sana dengan berbagai macam cara. Pertanyaannya, bagaimana mungkin? Apa yang tidak mungkin kalau Allah menjadikannya mungkin? Jadi ketika butuh sifat kepedulian, Allah, sifat pada Allah yang peduli tadi itu, yang sayang kepada hambanya itu cepat bergerak supaya kehidupan ini seimbang. Kalau enggak, itu bisa meninggal orang di tempat bencana alam itu. Bukan meninggal karena bencana alam, meninggal setelah pasca bencana alam, trauma psikologis segala macam, kelaparan segala macam, bisa meninggal, bergerak langsung. Yang sudah meninggal bagaimana Ustaz? Yang sudah meninggal, balau yang banyak dosa, Allah kurangi dosanya setidak-tidaknya supaya dosa siksaannya tidak terlalu berat. Bagi yang sudah, yang bisa diampuni, bahkan dengan sebab kebencana alam tadi itu bisa saja jadi masuk surga. Karena bencana alam kalau meninggal dunia dan kita baik itu bisa syahid. Syahid itu banyak. Lapar, tahan lapar, nggak sampai maling segala macam, meninggal gara-gara lapar, syahid. Bencana alam, meninggal, syahid. Seorang ibu melahirkan bayi meninggal dunia, syahid. Suatu hari datang orang Sayyidah Aisyah kepada Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, halin nisa'i jihad? Ya Rasulullah, perempuan itu punya jihad nggak? Kami pengen juga berperang. Enak betul laki-laki berdarah di medan perang disambut bidadari. Kami kan pengen juga supaya derajat kami tinggi. Ada nggak jihad bagi kami perempuan? Apa kata Rasulullah? Naam, iya.
jihadun la qitala fihi, jihad yang tidak ada peperangan, kata Nabi. Apa itu Rasulullah? Al-umrah wal hajj, umrah dan haji. Umrah dan haji bagi perempuan itu jihad, kata Nabi. Nggak perlu ngangkat senjata, nggak perlu ngasah apa AK-47. Jangankan AK-47, AK-40 saja nggak usah. Ada AK-40? Nggak ada ya? Nggak perlu. Bagi perempuan, ya kan? Bagi perempuan. Baik, kita lanjutkan. Di dalam surah Al-A'raf ayat 156, Allah berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai'in, dan rahmatku mencakupi segala sesuatu. Wasi'at itu luas. Artinya di sini luas mencakupi. Dan rahmatku mencakupi segala sesuatu. Wa hunaka, dan di sana qadiyah tahtaju ila adlin, yang membutuhkan kepada keadilan. Fahuwal adil, dan Allah punya nama yaitu Al-Adil, yang Maha Adil. Wa qad tahtajul qadiyatu lintiqam, dan terkadang tahtaju membutuhkan al-qadiyah permasalahan, lintiqamin, untuk pembalasan dan dendam. Dan ada orang yang pengen balas dendam. Mana contoh yang balas dendam? Pembunuh dibunuh. Kita kalau dibunuh keluarga kita akan pengen balas dendam. Betul tidak? Insting manusia itu, manusiawi sekali. Betul nggak? Kalau Allah nggak punya sifat balas dendam, semua orang akan bunuh-bunuhan seenak hati. Benar tidak? Maka Allah mengatakan, fahuwal muntaqim, dan Allah lah yang muntaqim. Bagaimana Allah membalasnya? Ditangkap, dibawa ke pengadilan, dibuktikan, diputuskan oleh hakim bahwa si pembunuh ini harus dibunuh. Dan saat itulah dibunuh. Muntaqimnya Allah, karena aturannya Allah yang ngatur. Jadi cara balas dendamnya begini, kata Allah. Coba kalau Allah nggak punya nama Al-Muntaqim. Ada istri kita dibunuh orang, kita bunuh orang tersebut punya anak, dibalas lagi bunuh kita juga punya anak, bunuh lagi, sampai 7 generasi bunuh-bunuhan. Kapan damai? Akhirnya satu kampung satu RW, dari satu keluarga, 2 keluarga jadi 2 RW, dari 2 RT dulu jadi 2 RW, 2 kecamatan, akhirnya 2 negara perang-perangan, gara-gara berasal dari 2 orang. Maka Allah harus muntaqim, Allah atur bagaimana cara membalasnya. Nah, intiqamnya Allah yang paling tinggi nanti di akhirat. Kenapa? Kalau enggak, semua orang, kalau Allah nggak punya intiqam, semua orang akan melakukan senang hatinya. Disuruh salat, Allah ngapain? Cuma ada surga, neraka kagak ada. Yang ada cuma surga, neraka nggak ada. Mana ada orang takut ninggalin salat? Betul tidak? Maka Allah harus ada Al-Muntaqim. Jadi kasih sayang harus ada, balas dendam dalam arti kata hukuman yang Allah berikan setelahnya juga harus ada. Gak mungkin aturan itu jalan kalau nggak ada reward, nggak ada punishment. Gak bisa reward saja nggak ada punishment, nggak mungkin. Gak mungkin ada punishment saja nggak ada reward, nggak mungkin. Mesti dua-dua, ada reward, ada punishment. Wa qad tahtaju, dan terkadang membutuhkan ila tasamuh, kepada toleransi, wal maghfirah, dan ampunan. Toleransi di sini itu artinya Allah bertoleransi kepada kita, itu maksudnya Allah memaafkan kita. Makanya kata tasamuh itu ada kata samihni, maafkan aku. Ya, tasamuh itu memaafkan. Wal maghfirah, dan ampunan. Fahuwa ghafirud dzambi, dan dialah yang mengampuni dosa, wa qabilut taubi, dan menerima taubat. Wa ghafurun wa ghaffarun, dan mengampuni dan yang maha mengampuni. Ghafur dan ghaffar artinya sama, maha mengampuni. Apa bedanya? Artinya sama. Di mana letak bedanya? Ghafur dan ghaffar. Ghafur maha mengampuni, Ghaffar juga maha mengampuni. Di mana letak bedanya? Ghafur mengampuni dosa yang besar, dosa yang banyak, itu Ghafur namanya. Ghaffar itu mengampuni dosa yang besar. Nah, mengampuni dosa banyak dan dosa yang besar. Wallahu a'lam bishawab. Sudah ditanda? Wa hakadha fi jami'i asma'illahil husna, dan beginilah pada semua nama-nama Allah. Nah, berarti yang kita pelajari kemarin 99 itu semuanya bisa diaplikasikan dalam sistem kehidupan. Makanya kemarin kita ajarkan satu hal, bagaimana caranya berakhlak dengan asmaul husna. Itu tujuannya. Karena semuanya bisa diaplikasikan.
Allah menghubungkan sifat-sifat yang ada dalam Asmaul Husnanya kepada kehidupan. Maka kita boleh mencontohnya. Misalkan, ya mencontohnya ya keterbatasan pada terbatasnya makhluk, keterbatasan kita. Adil ya adilnya pada makhluk. Nah, begitu. Allahu a'lam bishawab.